Salam Piston. Kembali lagi bersama kami di divisi pelatihan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi tentang software SolidWorks. Nah, pada SolidWorks yang ketiga ini kita akan belajar mendesain sebuah sasis kendaraan, yaitu kendaraan off-road yang tampak pada seperti gambar. Nah, di sini saya perlu memberitahukan kepada teman-teman bahwasannya ukuran yang kita gunakan nanti itu tidak sesuai dengan ukurannya aslinya. Jadi di sini saya hanya menekankan bagaimana cara mendesain dari si sasis tersebut. Kalau misalnya teman-teman pengen ngebuat sasis dengan ukuran yang sebenarnya, kalian dapat melihat referensinya itu dapat dilihat di internet. Kemudian kalian dapat mendesainnya sesuai ukuran itu. Jadi berikutnya di sini ada tools yang kita butuhkan, yaitu top plane, high plane, kemudian ada front plane, ada 3D sketch juga. Kita menggunakan line juga. Di sini kita akan sering bermain yang namanya sweepboss. Kemudian kita butuh chamfer sama fillet juga. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya, maksud saya di software SolidWorks-nya. Nah, setelah di tampilan seperti ini, kita menggunakan top plane pertama kali, kita sketch, kemudian kita buat sebuah center line vertikal, kemudian center line horizontal seperti ini, kemudian kita buat sebuah sketsa. Oke. Kemudian kita beri dimensi, ini 25, ini adalah 35, kemudian ini 90, 150, 10. Oke. Kemudian kita chamfer bagian yang ini. Oke. Kemudian kita mirror entities. Mirror obatnya kita menggunakan ini. Kita mirror sekali lagi. Mirror obatnya menggunakan yang ini. Oke, kita edit. Kita sketch lagi. Di sini belum kita buat ya teman-teman. Kita buat sebuah line lagi. Kita close. Kita buat sebuah line lagi. Oke, kemudian kita exit. Kita pilih 3D sketch, kita buat sebuah lingkaran di titik ini. Diameternya itu adalah 5. 5 mm. Kemudian kita pergi ke features, sweepboss, kita menggunakan ini. Kemudian kita pilih garis yang ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Kemudian kita pergi ke top plane, kita sketch. Kita exit. Kita pergi ke top plane. Maksud saya di front plane ya teman-teman. Kita reference plane 25 mm. Seperti ini. Kita sketch normal, kemudian kita sketch yang ini kita show. Kita pilih sebuah line. Kita buat sebuah sketsa seperti ini.
kemudian kita beri dimensi 20. Ini adalah 15, 10, kemudian ini 15, kemudian titik ini dengan titik yang ini tingginya adalah 10, panjangnya adalah 80, seperti ini. Kemudian kita exit, kita pergi ke sweepboss, circular profile, kemudian kita pilih garis yang ini 5 mm. Oke, kita hide dulu yang ini teman-teman. Kemudian kita mirror entities, mirrornya kita menggunakan front plane. Nah, seperti ini. Kita munculkan sketsa yang tadi, kita show, kemudian ke 3D sketch, convert entities, sketsa yang ini kita pilih satu-satu ya teman-teman, kita hapus, kemudian kita mirror menggunakan front plane. Entities to mirrornya itu yang ini, mirror robotnya kita menggunakan front plane, kemudian kita centang, kita trim. Oke, kemudian kita exit, kita hubungkan setiap titik-titik, kita menggunakan 3D sketch, pergi ke sweepboss, circular profile 5 mm. Sketch, sweepboss 5 mm. Sketch lain, kemudian kita hubungkan sweepboss 5 mm. Sketch, kita pilih lain lagi seperti ini, kemudian sweepboss. Oh, di sini kita edit sketch lagi ya teman-teman, kita convert entity sebagai yang ini, kemudian for features sweepboss kita menggunakan ini 5 mm. Kemudian kita munculkan sketsa yang ini, show, kita pergi ke top plane, kita reference plane, kemudian kita klik garis yang ini, sudutnya adalah 0 derajat, kita sketch, kita buat sebuah sketsa. Kita convert entities titik yang ini,
kita sketch lagi. Kita beri dimensi 30. Kemudian di sini kita 75. Oke. Kemudian kita convert entities bagian yang ini. Pergi ke features, sweepboss, circular profile 5 mm. Kita hide plane yang ini, teman-teman. Kita munculkan show, kemudian kita masuk ke 3D sketch, kita pilih line, kita hubungkan garis yang ini, kemudian convert entities, garis yang ini. Kita pergi ke features, sweepboss, kemudian circular profile, kita pilih ini 5 mm. Kemudian kita pergi ke 3D sketch lagi, kita pilih line, kita hubungkan features, sweepboss, kemudian kita circular profile, pilih garis ini 5 mm. Oke, sekarang kita mirror entities, kita menggunakan di sini front plane, kemudian features untuk mirrornya kita pilih bagian yang ini. Oke, kemudian kita centang. Nah, setelah jadi seperti ini, kita akan menggunakan front plane lagi. Kita reference plane, kemudian kita pindahkan ke garis ini, sudutnya adalah 0. Oke, kemudian kita sketsa. Kita convert entities bagian yang ini. Kita lihat ukurannya itu berapa, 120. Kita trim lagi, kita hapus. Kemudian kita buat sebuah line, panjangnya itu adalah 120 mm. Kemudian kita pergi ke features, sweepboss, kemudian kita circular profile, kita pilih garis yang ini 5 mm. Oke. Kita hide yang ini, teman-teman. Ini kita munculkan, kita show, kemudian kita ke 3D sketch, kemudian kita hubungkan titik yang ini, kita convert entities bagian yang ini, kemudian kita pergi ke fitur sweepboss, circular profile, kita pilih garis yang ini 5 mm. Oke. Atau seperti ini saya, teman-teman. Kita hapus dulu bagian yang ini. Delete. Nah, bagian yang ini juga kita hapus. Delete. Delete. Kemudian bagian yang ini kita edit sketsanya. Kita exit dulu. Kita hapus. Di mana itu? Ya. Kita hapus. Kita hapus juga yang ini. Nah, kita edit di sketsa yang ini, kita edit sketch. Kemudian kita buat, kita normal dulu, teman-teman. Kita tambahin garis sampai ke sini.
kemudian kita fitur Repose, circular profile, kita pilih garis yang ini 5 mm, kemudian kita centang. Di sini kita pergi ke Repose lagi, kita pilih circular profile, garis ini 5 mm, kemudian kita centang. Kemudian kita pilih lagi Repose, kemudian kita pilih yang ini circular profile 5 mm, kita centang. Sekarang kita mirror menggunakan front plane. Kita mirror yang bagian ini, kemudian ini, kita centang. Oke. Berikutnya adalah menggunakan plane 1, kita sketch, kita buat sebuah sketsa seperti ini. Tingginya itu adalah 50, kemudian ke sini adalah 25, seperti ini. Kita pastikan dulu ini sudah rata, teman-teman. Belum rata ternyata. Tingginya itu adalah 55. Oke, jadi ini harusnya tingginya adalah 55. Ya, seperti itu. Ini kita hapus saja, kita delete. Kemudian kita pergi ke fitur Repose, circular profile, kita pilih garis yang ini 5 mm, kita centang. Nah, setelah itu kita pergi menggunakan plane 3. Bukan, maksud saya adalah plane 2. Kita sketch, kita normal, kita buat sebuah sketsa dari titik ini ke titik sini. Kemudian salah teman-teman, kita hapus dulu, discard. Di sini kita harus mirror ini dulu teman-teman ya, menggunakan front plane. Oke, kemudian kita munculkan sketsanya di show, kemudian kita mirror juga. Maksud saya kita harus masuk ke 3D sketch dulu, kita convert entity bagian yang ini, kemudian kita mirror menggunakan front plane, kemudian kita hubungkan titik tersebut. Kita pergi ke Repose, kemudian kita pilih circular profile 5 mm. Oke, kemudian kita masuk ke plane 2. Yang ini plane 2, kita sketch, kita normal, kita pilih sebuah line, kita bentuk seperti ini, buat sketsa seperti ini, kita kasih dimensi 25, ini 100. Oke, kemudian kita exit, kita Repose, circular profile, kita pilih yang ini 5 mm. Kemudian kita mirror teman-teman menggunakan front plane.
Kemudian kita menggunakan di sini front plane juga. Kita reference plane, kita pindahkan ke sini dengan sudutnya itu 10. Kita flip offset seperti ini. Oke, kita sketch, kita normal, kita buat sebuah sketsa dari titik ini seperti ini. Kita beri dimensi 70. Kemudian di sini ada kesalahan teman-teman. Harusnya ini terhubung dari titik yang ini. Sini, kemudian sini. Kita kasih dimensi 70, 10, 25, 25. Kita exit, kita centang dulu, kemudian kita sweep boss, circular profile, kita pilih garis yang ini 5 mm, kita centang, kita hide ini, kita show sketsanya, kemudian kita mirror menggunakan front plane. Oke, kita masuk ke 3D sketch, kita convert entities, kita mirror entitiesnya, mirror obatnya menggunakan front plane, kemudian kita hubungkan, kita pergi ke fitur lagi, sweep boss, circular profile 5 mm. Oke, kita show sketsa tadi. Setelah itu kita masuk lagi ke 3D sketch, kita pilih line, kita hubungkan garis ini. Nah, sini kita sweep boss lagi, circular profile, kita pilih garis ini 5 mm, kita centang. Kemudian kita menggunakan top plane, kita reference plane, kita pilih garis yang ini, sudutnya itu adalah 15, tapi kita flip offset. Oke, kemudian kita centang, kita sketch, kemudian kita normal dulu, kita buat sebuah sketsa. Kita convert entities titik yang ini teman-teman. Nah, kita bakalan menghubungin ke titik ini. Seperti ini. Kemudian kita pergi ke fitur, sweep boss, pilih circular profile 5 mm. Kita hide yang ini teman-teman, kemudian kita mirror lagi bagian yang ini menggunakan front plane, kita pilih. Oke, kita masuk ke 3D sketch lagi, kita convert entities, kita show dulu, oke, kemudian kita mirror obatnya, kita menggunakan front plane, kita mirror lagi, mirror
akibatnya menggerakkan front plane. Kemudian kita oke, kemudian kita pilih sebuah line, kita hubungkan, kita pergi ke strip boss lagi, circular profile, kita pilih yang ini 5 mm, kita centang, kita show sketsanya, kemudian kita pergi ke 3D sketch, kita pilih line, kita hubungkan lagi ke titik yang ini, seperti ini. Kita pergi ke fitur sweep boss, circular profile 5 mm. Kemudian kita mirror bagian yang ini menggunakan front plane. Kemudian kita masuk ke 3D sketch lagi, kita pilih line, kemudian kita pergi ke fitur lagi, sweep boss, circular profile, kita pilih yang ini 5 mm. Kita mirror menggunakan front plane. Oke, kita hide semua tadi sketsa-sketsa yang masih muncul. Oke, jadi ini adalah teman-teman, ini kita hide dulu, masih ada di sini. Ini adalah hasil dari sketsa kita atau desain kita untuk sebuah sasis bagi. Di sini nanti kita tinggal buat rodanya di sini untuk penumpang. Mungkin di sini adalah mesinnya atau di depan. Nah, seperti itu. Ini merupakan contoh untuk mendesainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ngebuat untuk ukuran aslinya itu, teman-teman bisa cari ukurannya itu di internet, kemudian aplikasikan ke desain kalian. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Teman-teman, intinya kalau pengen nguasain software ini, kalian banyak-banyak berlatih. Di YouTube juga banyak video tutorial tentang SolidWorks. Nah, tinggal teman-teman sendiri yang menggali kemampuan dari teman-teman itu. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Kalau ada kesalahan saya dalam mengajarkan tadi, mohon dimaklumi. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam piston.